Kenangan indah bersama Coach Aji Santoso yang sering orbitkan pemain muda. Masih bertahan, dikira bonek hengkang Dejan Tumbas, ternyata perpanjang kontrak. Ungkapan Irfan Jaya, manajemen tidak serius mendatangkannya lagi. Perlu diperhatikan, kemampuan Gustavo Tocantins bisa didatangkan musim depan. Kembali pulang, Haikal Al-Hafiz dikabarkan kembali perkuat Persebaya Surabaya musim depan. Aji Santoso, pelatih yang mengorbitkan bintang muda. Aji Santoso, sosok pelatih yang meninggalkan jejak emas di Persebaya Surabaya. Meskipun belum pernah membawa Persebaya Surabaya meraih gelar juara Liga 1, Aji Santoso memiliki catatan baik bersama tim, terutama dalam mengorbitkan pemain muda. Di bawah asuhannya, Persebaya Surabaya menjadi klub yang paling banyak menyumbangkan pemain ke timnas Indonesia, sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Aji Santoso memiliki kemampuan untuk menemukan dan mengembangkan bakat muda, sehingga banyak pemain yang kemudian menjadi bintang di timnas Indonesia. Kepemimpinan Aji Santoso di Persebaya Surabaya akan selalu dikenang sebagai salah satu era terbaik dalam sejarah klub. Dulur bonek juga pasti masih mengingat jasa-jasa Aji Santoso yang telah mengorbitkan banyak pemain muda berbakat. Dejan Tumbas dikira bonek pamit, ternyata bertahan. Dejan Tumbas menjadi salah satu pemain yang memberikan warna baru bagi permainan Persebaya Surabaya di Liga 1 Indonesia musim ini. Dengan performanya tersebut, dia mampu membawa Persebaya menduduki posisi keempat Liga 1. Didatangkan saat putaran kedua, Dejan Tumbas merasa dirinya sangat bangga bisa bermain untuk Persebaya di musim ini. Musim ini sudah berakhir. Saya bangga menjadi bagian dari tim ini. Setiap pertandingan adalah pertarungan, kami menghadapi tantangan, tetapi kami tetap bertahan. Tulisnya di caption Instagram pribadinya. Dia juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada bonek yang telah mendukung Persebaya setiap kali bertanding. Terima kasih bonek Bonita atas semangat, dukungan, dan energinya, tulisnya di akhir caption. Hal ini bonek mengira Dejan Tumbas akan hengkang untuk musim depan. Tapi ternyata Dejan Tumbas bertahan untuk musim depan. Terbuk Presiden Persebaya Azrul Ananda sempat menyebutkan beberapa pemain yang memiliki kontrak multi-years. Pemain-pemain seperti Bruno Moreira, Francisco Rivera, Dejan Tumbas, Malik Rizaldi, Hernando Ari, Andika Ramadhani, dan Tony Firmansyah tetap akan bersama Persebaya musim depan. Ucapnya seperti yang dikutip dari postingan Instagram resmi klub Maret lalu. Irfan Jaya buka suara soal rumor comeback. Isu kembalinya winger lincah Irfan Jaya ke pelukan Persebaya Surabaya santer terdengar belakangan ini di kalangan supporter. Namun, Irfan Jaya sendiri akhirnya buka suara dan memberikan klarifikasi terkait spekulasi tersebut. Irfan Jaya menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi resmi dari pihak Persebaya Surabaya terkait kemungkinan dirinya kembali berseragam bajul ijo. Belum ada komunikasi sama sekali dari Persebaya, ujar Irfan Jaya singkat namun lugas. Pernyataan ini sekaligus menepis berbagai spekulasi yang beredar di media sosial maupun forum-forum supporter. Meskipun demikian, nama Irfan Jaya memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah manisnya bersama Persebaya. Ia pernah menjadi pilar penting saat Persebaya menjuarai Liga 2 2017 dan membawa tim promosi ke Liga 1. Opsi sosok ini bisa jadi pengganti Flavio Silva. Kini kesempatan untuk memperkuat skuad terbuka lebar karena liga telah usai dan bursa transfer mulai menggeliat. Manajemen Persebaya bisa memantau sejumlah pemain bintang dari 3 tim terdegradasi, yaitu PSIS Semarang, Barito Putra, dan PSS Sleman. Meski 3 tim tersebut harus turun kasta, tetapi mereka ternyata punya pemain berkualitas. Misalnya di kubu PSS Sleman ada Gustavo Tocantins. Ia merupakan pemain paling menonjol milik PSS, di mana pada musim ini ia mencetak 16 gol dan masuk dalam jajaran top skor Liga 1. Tocantins dikenal sebagai striker yang ulet dan tajam di kotak penalti. Tocantins bisa menjadi opsi menggantikan Flavio Silva. Namun, Flavio juga tidak perlu dijual
karena ia juga bisa menjadi opsi di sektor sayap, di mana di posisi tersebut ia masih bisa menjadi salah satu top skor klub dengan 9 gol. Ia juga bertekad untuk bangkit musim depan, dan Persebaya bisa menjadi tempat yang tepat untuk membuktikan kapasitasnya sebagai striker berbahaya di Liga 1. Haikal Al-Hafiz dikabarkan pulang ke Persebaya. Nama Haikal Al-Hafiz tengah jadi buah bibir usai PSIS Semarang resmi terdegradasi ke Liga 2. Pemain berposisi bek kiri ini justru kebanjiran peminat dari klub-klub Liga 1 untuk musim depan. Salah satu yang paling santer dikaitkan dengan Haikal adalah Persebaya Surabaya. Klub asal Jawa Timur itu disebut tertarik meminang sang pemain untuk mengisi sektor kiri pertahanan. Dalam unggahan pada Selasa 26 Mei 2025, disebutkan Persebaya Surabaya ingin mendatangkan Haikal untuk Liga 1 musim 2025-2026. Haikal sendiri dipastikan tidak akan ikut turun kasta bersama PSIS Semarang. Kontraknya yang segera habis membuka peluang lebih besar untuk hijrah tanpa hambatan berarti. Musim ini, Haikal mencatatkan 27 pertandingan bersama PSIS Semarang. Ia juga menyumbangkan 1 assist dan tampil konsisten sebagai starter di banyak laga. Persebaya siapkan pembenahan besar musim depan. Persebaya akan melakukan pembenahan besar-besaran untuk mencapai target meraih juara Liga 1 musim depan, setelah musim ini hanya finish di peringkat 4. Menembus 4 besar di akhir musim tentunya bukan prestasi buruk jika dibandingkan posisi musim lalu yang hanya berada di peringkat 12. Namun, Persebaya seharusnya bisa meraih juara atau setidaknya posisi runner-up. Hal itu karena sepanjang putaran pertama, Persebaya sempat memimpin klasemen berpekan-pekan hingga akhirnya digeser Persib pada awal putaran kedua. Green Force bahkan semakin menurun peringkatnya setelah gagal menggeser Dewa United di peringkat 2, bahkan disalip tim promosi Malut United dari posisi 3. Penurunan performa itulah yang coba Persebaya perbaiki musim depan, salah satunya dengan mengganti pelatih Paul Munster. Namun hingga berita ini ditulis, pelatih kepala yang baru belum resmi ditunjuk. Perubahan pelatih bisa menjadi angin segar bagi sejumlah talenta lokal yang musim ini lebih banyak menjadi penghangat bangku cadangan atau mulai terpinggirkan, asalkan mereka juga banyak meningkatkan performa. Slavko resmi berpisah dengan Persebaya Surabaya. Bek tangguh Slavko Damjanovic resmi mengucapkan salam perpisahan kepada Persebaya Surabaya di akhir musim Liga 1 Indonesia 2024-2025. Kabar ini disampaikan Slavko melalui akun Instagram pribadinya @slavko23 pada Rabu 28 Mei 2025. Sulit untuk mengucapkan selamat tinggal setelah musim yang sukses. Aku mengagumi kalian pasukan hijau. Kalian akan selalu ada di hatiku. Terima kasih untuk semuanya bonek bonita. Tulis Slavko Damjanovic dengan penuh emosional. Perpisahan ini tentu menjadi kehilangan besar bagi lini pertahanan Persebaya Surabaya. Bukan hanya karena sosoknya yang tangguh di lapangan, tetapi juga karena kontribusinya yang konsisten sepanjang musim. Slavko tampil impresif sepanjang Liga 1 musim ini dengan mencatatkan 29 penampilan bersama Green Force. Dari jumlah tersebut, dia mengoleksi 2.471 menit bermain dengan 1 assist dan total 9 kali percobaan mencetak gol. Meskipun tak mencetak gol, bek asal Montenegro ini tetap memberikan dampak besar untuk tim. Statistik menunjukkan dia memiliki akurasi umpan mencapai 88%, tertinggi di antara semua pemain Persebaya Surabaya musim ini. Barter pemain antara Malik Rizaldi dan Bergson. Dilansir dari media harian Malaysia, New Straits Times, Tunku Ismail Idris, pemilik klub Johor Darul Tahzim, dikabarkan menaruh ketertarikan besar pada skill permainan Malik Rizaldi, pemain milik Persebaya Surabaya. Penampilan Malik Rizaldi memperkuat ASEAN All-Star menghadapi Manchester United di Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Rupanya membuat Tunku Ismail Idris terkesan dan ingin mendatangkan pemain tersebut di musim depan. Tunku Ismail Idris dikabarkan akan membicarakan hal ini dengan Azrul Ananda, CEO Persebaya Surabaya,
untuk melakukan barter pemain dengan menawarkan striker andalan mereka, Bergson. Bergson sendiri sebelumnya juga menjadi incaran Persebaya Surabaya di musim depan, sehingga kemungkinan besar Persebaya Surabaya akan mempertimbangkan tawaran ini. Jika kesepakatan tercapai, maka akan terjadi pergerakan besar di bursa transfer pemain antara Persebaya Surabaya dan Johor Darul Ta'zim. Saya akan melakukan pembicaraan dengan sang pemain dan khususnya pemilik klub Persebaya Surabaya untuk saya ajak melakukan barter pemain, kata Tunku Ismail Idris kepada media Malaysia. Gimana dulur bonek? Relakah kalian jika nanti kesepakatan ini resmi untuk dilakukannya barter pemain antara Malik Rizaldi dan Bergson? Tulis pendapatmu di kolom komentar.